Halo guys, ketemu lagi dengan gua Vindra dan Syahra nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang atau berdiskusi tentang apa? tentang kesehatan mental dalam rangka menyambut peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day. Yang akan diperingati pada tanggal 10 Oktober 2020. Nah, kenapa kita mau membahas atau mau berdiskusi tentang topik ini? Karena kita ngerasa nih, kesehatan mental orang itu ada satu hal yang paling penting banget, tapi sangat jarang orang yang peduli, yang aware sama kesehatan mental itu sendiri. Misalnya kesehatan mental ke diri sendiri atau mungkin kesehatan mental ke orang lain gitu. Jadi kayak sangat jarang gitu yang peduli satu sama lain gitu. Nah, jadi kita mulai dari mana dulu nih topiknya, Syara? Eh, Sebenarnya sih aku mau nambahin kenapa kita di sini mau ngomongin tentang kesehatan mental selain karena emang kesehatan mental itu penting. Terus juga momennya pas nih kita mau menyambut OMHD juga karena kita sekarang kan lagi menghadapi pandemik nih gitu kan. Nah pasti nggak pasti sih, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan sebagian besar dari kita semua uh, merasa ada yang mungkin something wrong with our mental health gitu. Pasti karena pandemik ini kan sangat berpengaruh ya ke berbagai aspek dan ya tidak menutup kemungkinan berpengaruh juga ke kesehatan mental kita. Jadi makanya kenapa kita tertarik untuk ngomongin ini sekarang gitu. Nah, contoh yang paling terdekat, kenapa sih pandemik kesehatan mental korelasinya apa gitu kan? Nah, itu contohnya itu dengan adanya pandemik ini kita diharuskan untuk berada di rumah aja gitu kan. Nah, dampaknya apa? Dampak terhadap kesehatan mental kita, pertama mungkin kita orang yang aktif di luar gitu kan, kita orang yang produktif, tiba-tiba kita harus di rumah. Nah, terus kita jadi yang nggak produktif jadinya stres. Nah gitu, ketika stres kita tidak bisa kita kendalikan, nah nanti itu bakal muncullah gejala-gejala menuju ke depresi dan segala macam gitu. Padahal mungkin itu masih bisa diatasi ya, kalau nggak bisa produktif di luar kita masih bisa untuk mencoba produktif di rumah masing-masing gitu. Dengan cara apa ya, dengan cara ya kita yang tahu sendiri gitu. Misal kalau kita bekerja di luar, maksudnya kalau kita seorang pekerja, nah kan kita bisa ngerjain nih tugas-tugas yang dilimpahkan di rumah. Atau mungkin kita seorang mahasiswa, ya kan kita masih bisa ngerjain tugas-tugas yang dikasihkan oleh dosen. Atau semisal mungkin kita lagi libur nih sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, nah kan kita bisa ngelakuin hobi yang ada ataupun mungkin mencari hobi baru gitu. Nah tapi Kapin ngomong-ngomong tentang kesehatan mental nih, pernah nggak sih Kapin merasa atau punya pengalaman mengenai kesehatan mental, kayak misalnya Kapin pernah merasakan Kapin ngerasa kayaknya ada sesuatu yang salah deh sama kesehatan mental gue gitu. Pernah nggak sih? Boleh nggak diceritain kalau ada gitu? Gak spesifik nggak apa-apa, tapi kayak diceritain gimana Kapin waktu itu, gimana Kapin menangani, kapan gitu-gitu. Nah, kalau untuk berbicara tentang kesehatan mental, ya pastinya orang tuh pasti ngerasanya sehat-sehat aja gitu kan. Nah, itu alam bawah sadarnya gitu kan. Ternyata dia sebenarnya nggak sehat gitu secara mental gitu. Cuman kalau aku yang rasain, so far kalau dari segi kesehatan mental ya masih baik-baik aja gitu kan. Pernah ngerasain stres, pernah ngerasain kesepian gitu kan, pernah ngerasain namanya fobia gitu kan, yang terlalu takut dan segala macam gitu kan. Cuman karena dulu kita belajar di kuliah gitu kan, kita juga belajar tentang self healing, maksudnya tentang healing dan juga caranya self healing diri sendiri. Nah, ketika punya masalah stres gitu kan, akhirnya kita bisa ngehealing. Oh, gue lagi stres, yaudah gue tahu caranya biar bisa ngebangkitin mood ya dengan cara apa gitu kan. Nah, akhirnya aku lakuin gitu kan, sehingga stres yang tadi ada berkurang sampai akhirnya kita bisa terdistrak atau teralihkan sama hal yang lain gitu kan. Atau mungkin contohnya pernah juga aku tuh psikosomatis, maksudnya itu self judgment aja sih gitu kan. Soalnya ngerasa kayak badan ini sakit gitu kan, nggak sakit pegel-pegel tapi kayak ada sakit secara fisik gitu di badan gitu kan. Nah, ketika berobat ke dokter ternyata semuanya baik-baik aja gitu gitu kan. Nah, akhirnya aku mikir lagi,
apa ini psikosomatis. Akhirnya kita mikir lagi kan, kalau psikosomatis itu muncul berarti kita tuh berada dalam fase kita punya masalah dan kita tuh hidup di dalam masalah itu sendiri, sehingga ketika kita tidak terselesaikan dengan masalah itu, akhirnya muncullah kayak simptom-simptom yang membuat kita tuh kayak ngerasa sakit padahal secara fisik medis kita sehat gitu kan. Sampai akhirnya psikosomatis muncul dan akhirnya kayak I try to solve the problems gitu kan. Jadi kayak ngerasa punya masalah apa aja ya, ngerasa punya sesuatu apa aja nih yang belum diungkapin, unek-unek segala macam, akhirnya aku ungkapin ke orang-orang itu gitu kan. Tapi tanpa mengurangi, intinya tanpa mengurangi misalnya kayak aku kamu nih, tanpa mengurangi persahabatan kita gitu. Jadi kayak langsung aja to the point, sebenarnya aku ada yang mau disampaikan nih gitu kan, emang ada unek-unek. Nah akhirnya ketika itu semua tersampaikan, nah walaupun nggak 100% langsung hilang, tapi kayak udah plong aja gitu. Nah gitu. Nah kalau Syahra sendiri gimana? Ada pengalaman kah tentang kondisi kesehatan mentalnya sendiri? Kalau buat apa ya, buat merasa oh kesehatan mental gue drop banget sih, kayaknya sejauh ini enggak. Cuman pasti kita juga pernah ngerasain, aku pun pernah ngerasain kayak apa ya, drop banget, ada di kondisi dimana aku ngerasa terpuruk banget sampai sampai itu mempengaruhi aku dalam segala aspek lah gitu, entah kegiatan aku juga terhambat, bener-bener yang bikin aku ngerasa I'm not okay banget lah gitu. Pernah waktu itu terjadi di 2017, aku masih inget banget karena itu adalah salah satu momen yang paling gak bisa aku lupain. Apa ya, maksudnya di saat aku bener-bener jatuh banget deh, itu 2017 itu waktu aku lagi kuliah deh gitu kan, 2017. Cuman itu aku bener-bener setiap hari nangis kerjaannya, saking karena emang things and shit happens lah gitu waktu itu. Dan semuanya bisa dilewati. 2018 udah ngerasa better, 2019 drop lagi. Kenapa? Karena ngerjain skripsi. Guys, kalian harus tahu, orang ngerjain skripsi sampai nangis tuh ada banget. Karena circle aku pun kayaknya nggak ada deh yang nggak nangis ngerjain skripsi. Itu bener-bener, ini nggak bohong, nggak lebay, tapi skripsi itu bener-bener depressing banget, bener-bener kayak pressure banget. Karena Kapin juga tahu sendiri kan gimana proses skripsi aku waktu itu, sampai ketika